Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 203. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna yadaka ilal ahdi minal khalaiki illa antara annal mu'ti fihim maulaka fa idza kunta kadzalika fa khudh ma wafaqaka ilma. Jangan mengulurkan tangan untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahwa yang memberi itu sebenarnya Allah Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Hadirin, tidak ada karunia wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karunia bentuk apapun kecuali hanya dari Allah. Biasanya kita kalau menerima pemberian dari seseorang, sering kita merasa orang inilah yang memberi. Padahal seharusnya kita yakin Allah lah yang menggerakkan orang ini memberi. Kepada orang yang berterima kasih, kepada Allah bersyukur. Seperti berdagang, sebetulnya tidak ada pembeli yang memberikan uang. Yang ada adalah Allah menggerakkan pembeli menyampaikan rezeki kita. Seseorang yang yakin hanya Allah pemberi karunia, kalau berjumpa dengan pembeli, mau beli mau tidak beli sama saja baiknya. Kalau kita baik supaya orang beli, berarti kita menganggap dialah sumber rezeki. Tapi kalau kita baik supaya Allah ridho kepada kita, dia beli atau tidak beli tidak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Jadi orang-orang yang yakin kebaikan dari Allah, dia tidak akan mencari muka orang agar orang baik kepadanya. Dia mencari ridho Allah dalam hal apapun. Baik orang berbuat baik atau tidak baik kepadanya, tetap saja baik di sisi Allah kalau benar menyikapi. Contoh, kita jujur. Kita jujur bukan supaya orang percaya ke kita. Kita jujur bukan supaya dagangan kita laku. Kita jujur bukan supaya dikenal sebagai orang jujur. Kita jujur karena Allah suka kepada orang jujur. Selesai. Kita jujur, orang ada yang tidak percaya, tidak apa-apa. Tidak perlu semua orang percaya kepada kita. Walau kita sudah jujur, orang ada yang mencurigai kita, tidak apa-apa. Itu urusan dia. Urusan kita adalah jujur. Nah, kalau ada karunia yang datang, kita harus tahu bahwa karunia ini datangnya hanya dari Allah. Benar, kita harus berterima kasih kepada yang jadi jalan. Tapi hati harus yakin ini Allah yang menggerakkan. Mau parkir kendaraan, kita doa, ya Allah, saya ingin parkir. Lalu di depan tiba-tiba ada yang mundur tepat. Nah, itu Allah yang mengatur. Tidak boleh mengatakan, oh kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya diatur oleh Allah. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang lewat dan bersyukur kepada Allah yang mengatur semuanya.
salah seorang ulama bertobat karena suatu saat ulama ini melihat seekor kucing yang selalu datang sore-sore. Tapi ketika diberikan makanan, kucing ini tidak langsung memakan, hanya menggigit saja. Lalu dibawa pergi makanannya itu, diikuti oleh ulama ini. Ternyata kucing ini menemui kucing lainnya yang buta. Jadi kucing ini membawa makanan kepada kucing yang tidak bisa melihat. Maha suci Allah yang mencukupi. Nah, begitulah Allah menggerakkan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Ada seekor burung yang membawa makanan justru diberikan kepada burung lainnya yang sayapnya patah. Allah memberi rezeki lewat siapa saja. Walaupun tadi mendengar ada seorang pedagang bercerita, saya tidak pusing orang berjualan sama di samping saya, walaupun dia perusahaannya besar, karena saya tahu yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Saya tidak pusing dengan pesaing-pesaing saya, mau jualan sama di kiri dan di kanan, karena yang menentukan rezeki adalah Allah. Nah, ini keyakinan seperti ini, ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka dia akan dijamin. Tapi ada juga yang ketika dagang takut nanti tersaingi, takut dagangan berkurang, dia berprasangka dengan ada hamba Allah yang lain rezekinya akan berkurang, maka ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, maka prasangka itulah yang membuat rezekinya jadi kurang. Dulu pada waktu tanah ini masih sawah di depan, pernah berbicara kepada Wah Khair Afandi, almarhum guru kami. Wah, ini tanah semakin mahal. Apa jawaban beliau? Tenana menta saeutik ka Allah, menta loba ka Allah, menta loba we sakalian. Sepertinya kurang ngerti saudara. Tak apa-apa tanah mau naik harganya, minta sedikit ke Allah, minta banyak juga ke Allah, minta banyak saja sekalian. Nah, kita kadang-kadang mahal itu karena ngukur kita, tapi ngukur kekuasaan Allah tidak ada yang mahal. Mau haji tidak punya uang, pasti ukurannya kita. Tapi kalau ngukur kekuasaan Allah yang memberangkatkan siapa saja yang dikehendakinya, tidak akan mudah putus asa. Umroh kemarin salah seorang pesertanya adalah pedagang di depan Masjid Darut Tauhid Jakarta. Beliau dagang kios kecil. Hanya saja kalau sudah waktunya azan, ditinggalkan dagangannya, orang boleh bayar ke tempat uang yang disediakan. Dia tidak takut menjadi miskin karena dia tahu saya memenuhi perintah Allah, Allah akan menjaga. Husnuzonnya begitu. Dan setiap ada kegiatan di masjid, beliau paling sibuk ikut membersihkan halaman masjid. Hasilnya digerakkan hati seseorang untuk mengongkosi umroh. Kalau mengandalkan dagangannya tidak akan bisa 22 juta. Tapi kalau Allah mau, mudah saja. Tinggal dibalikan hati orang yang punya uang. Benar? Makanya mulai sekarang jangan merasa ada sumber karunia selain hanya Allah. Kalau kita merasa karunia hanya dari Allah, contoh suami atau istri, tidak perlu ingin dibahagiakan oleh pendampingnya. Kalau mau ingin dibahagiakan oleh Allah saja. Nanti bisa diantaranya lewat pendampingnya, lewat anak, lewat cucu, lewat kucing. Dari mana saja datang bahagia. Benar? Tapi kalau berharap dari makhluk, banyak kecewa. Makin kuat berharap dari makhluk, maka
dia berprasangka buruk kepada Allah. Karena harusnya kuat itu berharap dari Allah. Kalau seseorang sudah hakul yakin hanya Allah yang maha memberi karunia, wa ma bikum min ni'matin faminallah, karunia apapun yang ada padamu hanya dari Allah, itu husnuzon, baik sangka ke Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang yang berharap dari Allah sedikit kecewa kepada makhluk. Orang yang berharap dari makhluk akan banyak gelisah, banyak sakit hati. Sakitnya sampai di sini. Ada pertanyaan, silakan. Cukup? Ada satu lagi, silakan. Oh, Rasulullah SAW pernah memberikan sesuatu. Maaf, Rasulullah bersabda, siapa yang kedatangan hadiah, ini sebetulnya kepada Umar, dari temannya tanpa meminta-minta, tanpa mengharap-harap di hatinya, hendaklah diterima, sebab yang demikian itu rezeki yang dihantarkan Allah kepadanya. Bagaimana kalau ada maling yang ngasih? Nih, terima, tidak berharap kan? Tapi Allah sudah memberitahu bahwa dia itu maling. Ini ujian, ya. Datang koruptor ngasih uang, tapi sebelumnya Allah sudah memberitahu lewat cara apa saja, lewat media, kan semua informasi Allah juga yang ngasih tahu. Itu ujian, jangan diterima. Pernah ada seorang ulama kedatangan pemuda, langsung ngasih uang, Syekh, ini saya ada rezeki, tidak meminta, tidak berharap. Tapi ulama tersebut mengatakan, terima kasih, bawa kembali ini ya. Kenapa Yai? Enggak apa-apa. Ditanya, mengapa Syekh kau tidak mau nerima? Pemuda ini masih belia. Nanti kalau dia ngasih uang, dia akan cerita ke yang lain, uangnya tidak ada, pahalanya tidak ada. Mungkin masih perlu waktu agar dia bisa beramal dengan penuh keikhlasan. Ini rada susah diamalkan oleh kita ya, karena kita ngarep-ngarep dikasih. Hadirin, berbaik sangkalah kepada Allah, Allah sesuai prasangka kita. Tukang tahu di mana? Cileunyi itu berdempetan. Rata-rata punya anak, anaknya masih hidup, sekolah, punya juga tempat berteduh, makan tiap hari. Padahal tukang tahu berdempetan. Tahu sebabnya apa? Karena yang ngasih rezekinya adalah Allah. Suatu saat pengen tahu, saya mau beli tahu, ini rezeki siapa? Pada ngedadain. Caranya sederhana, persnelang dinetralkan dan dibiarkan pelan. Ternyata berhentinya bukan pada yang mempersilahkan, justru yang lagi beberes. Yang sebelahnya gini-gini enggak. Tapi karena saya bertekad beli di tempat persis kendaraan itu berhenti, oh ini tidak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya tidak akan ke Ustaz Fahrudin, apa yang untuk Ustaz Fahrudin ada kemungkinan untuk saya. Apakah ada pemberian dari Allah yang tertukar? Jawab. Apakah ada jodoh yang tertukar? Yang betul. Ya, nggak ada yang tertukar. Apakah ada yang meleset? Misalkan ini berdampingan dekat, ini mau nikah, tapi besok jadi ini yang nikah. Enggak. Semua ketentuan Allah presisi. Namun ada namunnya, digantungkan. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Kalau prasangka kita baik, maka yang ini takdirnya. Kalau prasangka kita buruk, maka yang ini takdirnya. Jelas? Wah, kalau banyak saingan nanti rezeki kita kurang. Dia menganggap bahwa Allah itu terganggu oleh saingan kita.
Padahal saingan itu hamba Allah juga. Malah kita bagusnya belajar dari saingan. Dia lebih bersih, dia lebih rapi, lebih sopan, lebih ramah. Ada cerita ini tadi. Ada dua pemotongan daging halal, binatang secara halal. Yang satu pemiliknya umat Islam, yang satu pemiliknya non-Islam, tapi dipotong dengan cara Islam oleh pemotong daging yang Islam. Dua. Yang satu sesudah mendapatkan informasi sebaiknya menggunakan sertifikat halal. Nah, yang satu ini segera mengurus sertifikat halal agar orang tahu ini dilakukan dengan cara yang halal. Ini pada pemiliknya non-Islam. Nah, yang satu ini sudahlah, itu cuma catatan manusia. Yang penting kita benar-benar halal. Akibatnya orang-orang dengan izin Allah melihat, oh ini benar-benar sudah disertifikasi. Pada beli ke sini 3 bulan ini tutup. Berarti ada yang harus disempurnakan. Ya, yakin itu baik, tapi perangkat-perangkat sunatullah lainnya disempurnakan. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya pernah diberi baju yang bagus banget karena itu asli dari hadiah jam Casio berharga mahal oleh tetangga saya. Kemudian kebetulan dia sales, tapi alhamdulillah dia jujur gitu. Saya tanya, alhamdulillah gitu. Dia mengatakan, iya ini baju kalau orang beli nggak kami kasih katanya. Kami tahan gitu, harusnya sebagai hadiah orang yang membeli gitu. Tapi alhamdulillah di hati saya tidak ingin memakai baju itu, dan saya pun tidak ingin menyakiti hatinya. Saya cuma terima aja dan terima kasih gitu. Jadi bagaimana Ustaz untuk menyikapi adanya baju itu bagus tapi sia-sia itu? Baju apa? Casio, hadiah dari Casio. Jadi kalau orang beli jam Casio yang asli gitu, yang mahal gitu kan, dapat bajunya yang bagus gitu. Itu jamnya sudah laku. Jamnya dijual ke orang, hadiahnya dikasihkan. Hadiahnya ke saya, karena yang jual ini sales, yang ngasih ke saya itu sales. Gitu. Berarti itu hak yang beli. Iya, harusnya hak yang membeli gitu. Kasihin aja sama yang beli. Bingung yang mana yang beli? Tanya sama yang jualannya ya. Beritahu, Bang, terima kasih niat baiknya. Jangan suudon dulu, mungkin dia belum tahu ilmunya ya. Sepengetahuan saya, kalau jam laku dapat hadiah, sekarang jam laku tapi hadiah ditahan, berarti ini hak dia. Dikasihkan ke saya merasa kurang berhak. Mudah-mudahan niat baiknya udah bungkus, kasihin ke sana ya. Itu. Terima kasih. Ya, ada. Bismillah. Pada saat ada masalah, kemudian berdoa, sepengetahuan saya sampai saat ini, yang dikatakan faqih dalam agama adalah yang mengetahui tentang keutamaan. Semakin utama perbuatan, dia semakin memahami bagaimana dalam kefakihan dalam agama. Pada saat ada masalah, berdoa. Doanya salah satunya ingin dimudahkan urusan, satu lagi ingin diberikan kesabaran. Menurut Aa, mana yang lebih utama? Hatur nuhun punrakan. Sakit, mending berobat atau jangan? Mending minta sembuh atau minta tetap sakitnya? Tergantung mana yang paling bisa membuat ketaatan kepada Allah. Ada orang yang
kena sakit ayan, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya sakit ayan, kalau saya kambuh aurat saya terbuka, tolong doakan. Nah, Rasulullah ternyata memberikan pilihan. Kalau engkau bersabar, surga bagimu. Kalau engkau ingin sembuh, kudoakan untukmu. Pilihan. Lalu, kalau gitu doakan saja supaya kalau kambuh tidak tersingkap aurat saya. Berarti dia milih surga. Benar? Jadi begini, kalau dengan sakitnya terhalang ibadahnya, dia tidak sabar, dia tidak ridho, minta sembuh. Tapi ada yang dengan sakit ini, saya merasa sakit ini mendekatkan ke Allah. Makanya ada ulama yang sakitnya tidak ada yang tahu. Dan itu tidak salah karena tidak ada kewajiban apapun yang tertunda. Hatinya yakin ini penggugur dosa, kewajiban-kewajiban lainnya tidak terhalangi, dakwah tidak terhalangi. Nah, itu boleh. Jadi gimana sekarang maunya? Iya main kabupaten Kang. Ngaturkeun nuhun we karangkanya alhamdulillah. Pas diwaler alhamdulillah. Nuhun kasep. Adeda ini sebetulnya adalah agim, ya. Tapi beliau lahirnya sesudah saya, nasib tidak bisa nyusul saya, ya. Walaupun ulang tahun dipersering. Terima kasih Haji. Namun ini yang jawaban yang saya tunggu sekalian. Ya diantaranya karena ada kalanya sehat jadi maksiat. Ya, dan juga pada saat sakit dan tidak sedikit juga orang yang sakit jadi maksiat juga. Di antaranya menyalahkan, marah. Itu dia harus berobat. Iya. Karena dia tidak siap menjadikan sakit mendekat ke Allah. Iya. Ada beberapa ulama yang betul-betul tidak diketahui orang, padahal itu sakit beliau. Karena tidak ada yang terhalang kewajiban-kewajiban, gitu. Kuncinya itu. Sekali lagi hatur nuhun. Susah dengan adik. Tapi adiknya walau bagaimanapun tetap harus hormat ke saya, sebab saya yang duluan kenal sama ibu saya. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Ini adik yang mana dasarnya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan kembali Al-Hikam nomor 1 A. Jadi saya mencoba ingin mendalami Al-Hikam, baca Al-Hikam, dan ketika baru baca nomor 1 sudah lumayan menjadi beban untuk pikiran saya. Jadi di sana dinyatakan bahwa salah satu ciri seseorang itu bersandar kepada amalan adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia berkurang harapannya kepada Allah. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Kita sebetulnya sudah nomor berapa ini? 203. Ini adalah 3 tahun yang lalu. Begini, kita itu diperintahkan ikhtiar, tetapi tidak boleh bersandar kepada ikhtiar, karena yang menentukan itu Allah, sedangkan ikhtiar adalah amal soleh kita. Nah, orang yang merasa ikhtiarnya bagus, kalau dia punya dosa, tenang we, dah amal saya banyak, gitu. Berarti dia meremehkan perhitungan Allah. Orang-orang yang banyak amalnya merasa dia berkedudukan dengan amalnya, padahal amal itu tidak menyelamatkan kita. Amal itu hanya supaya kita dapat rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang menyelamatkan kita. Jelas? Kita tuh tidak akan selamat dengan amal-amal kita. Coba ada yang punya hutang, kurang gimana lagi, saya tahajud tiap malam, saum Senin Kemis. Bapak tahajud? Iya. Khusyuk tidak? Sebetulnya harapan saya sih khusyuk.
Sebetulnya dalam sholat saja kita lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pahalanya. Betul? Coba sholat yang asar tadi, kalau Allah hitung-hitungan kira-kira pahala atau dibalas oleh Allah. Sebetulnya sholat tadi itu kita lebih mengharapkan ampunan Allah tuh dari amal tadi. Bayangkan kita di hadapan Allah, tapi pikiran kemana-mana. Itu kan persis seperti upacara di hadapan inspektur upacara, misalkan upacara kenegaraan, ya, misal di depan presiden. Nah ini ngaco, ya kan, main pedang sendiri. Kan lebih membutuhkan diampuni presiden daripada diberikan tanda jasa. Benar? Saudara bisa membayangkan inspektor atau saudara menghadap ke calon mertua, ngomongnya ngelantur, ya kan, kan lebih mengharapkan ampunan dari calon mertua daripada mengharapkan anaknya dinikahkan, betul? Halo? Nah, coba kita sholat barusan kan melantur, Allah yang ingat sendal kemana? Dan Allah tahu pikiran kita. Padahal setiap orang menyangka kita sholat. Kan Allah tahu selama sholat pikiran kemana, ngomong kemana, lebih memerlukan ampunan Allah. Nah, makanya orang yang bersandar ke amal itu orang yang ujub, ya, merasa diri baik, gak bagus. Ini sekedar yang dapat saya pahami. Terakhir, ibu-ibu, apa ada yang nanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, misalnya wajarnya kan kalau manusia banyak harapannya. Nah, pernah gitu beberapa kali misalnya baru terbersit ingin sesuatu, tapi Allah datangkan. Contohnya ingin setoran Quran lagi, tapi ternyata di sekolah tempat ngajar ada guru yang hafiz kayak gitu, padahal baru terbersit. Terus ada beberapa kejadian lagi, jadi padahal kan syariatnya belum dijalanin gitu, tapi baru terbersit alokasi. Nah, boleh nggak sih sampai berpikir kenapa ya perasaan amalannya masih sedikit tapi udah alokasi, apa ini teh istidraj gitu, apa ya bahasanya teh istidraj teh nyumpun maksudnya gitu. Ya, tersyukuri aja oleh Allah udah ditolong. Jangan sampai jadi ujub, ya. Aduh, baru terbersit aja terkabul. Awas jangan mengganggu saya. Saya ucapnya tak saciduh metu, ya. Itu jadi ujub. Harusnya ya Allah terima kasih. Walaupun hamba berlumur dosa kotor, terlintas sedikit engkau tahu apa yang tersembunyi. Terima kasih. Udah terima kasih aja, syukur ke Allah, ya. Gak usah menilai siapa kita. Kalau mau menilai penilai saja, banyak dosa, kurang amal, kurang ikhlas. Kalau ujub, merasa diri sudah baik, soleh, soleha. Seperti seorang guru, kamu harus nurut, saya kan guru, saya ini harus diturut. Itu udah ujub. Memangnya guru dalam pandangan dia, guru dalam pandangan Allah belum tentu. Dia saja merasa mulia dengan status gurunya, padahal boleh jadi di sisi Allah hina karena dia tidak berperilaku selayaknya sebagai seorang guru. Tanpa saya di tempat ini tidak bisa itu ujub. Padahal nggak ada kita. Kalau Allah mau jadikan saja. Seperti Darul Tauhid ini sama sekali bukan karena adanya Abdullah Gimnastian. Saya tidak menyebabkan Darul Tauhid ini ada, walaupun syariatnya sepertinya diawali. Saya adalah bagian yang diuji oleh Allah dengan ikut serta dalam pembangunan Darul Tauhid ini. Jadi jauh lebih ada rencana Allah membangun Darul Tauhid ini
sebelum saya lahir. Makanya kalau mau beli-beli barang dan sebagainya, beli tanah, jangan suka tegang. Ya tegang juga kalau nggak ada uang tetap nggak kebeli ya. Ini ada Allah. Semuanya juga udah ada catatannya. Tinggal kita meluruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Kalau udah jadi, ingat surat Al-Hadid itu ayat 22-23-nya bagaimana? Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, supaya kamu tidak berduka terhadap yang luput darimu dan tidak ujub berbangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Karena bukan karena kehebatan kita, ya. Ini semua karena min fadli rabbik, hanya karena karunia Allah. Gitu. Oh itu ada, dia ilmu agamanya banyak tapi nggak bisa ngebikin pesantren. Kok pesantrennya kecil? Ya tidak apa-apa. Besar kecil sama aja yang menilai Allah. Mungkin kecil tapi amanah. Santri hanya 10 tapi benar ngurusnya lebih tinggi di sisi Allah daripada santri 1000. Jadi ujub, jadi sombong, merasa besar. Cara Allah menilai beda dengan cara kita yang menilai. Guru saya 7 tahun hanya ngurus 1 santri. Nih yang ini, ya 2 itu guru tiap hari hanya ngopenin yang 1 ini. Ya mudah-mudahan beliau kebagian manfaatnya kalau saya manfaat. Ada seorang ulama, gurunya Imam Ibnu Athaillah, tidak nulis. Ditanya, Syekh banyak ilmu, kenapa tidak nulis? Ya gak apa-apa. Ternyata muridnya yang nulis. Ya insya Allah kebagian pahala guru. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Syahid, Duha yang maha mendengar, Duha yang maha menyaksikan. Wahai Allah, tak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Kami semua ciptaan-Mu, milik-Mu. Setiap saat kami dalam genggaman-Mu. Apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi tanpa terhalangi. Apapun yang tiada Engkau kehendaki tak akan pernah terjadi. Wahai yang maha tahu segala rahasia, ampuni kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang maha tahu segalanya, ampuni semua dosa yang kami lakukan. Engkau tahu ya Allah apapun dosa-dosa kami. Dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal Engkau sudah memberitahu kami itu dosa. Ya Allah, ampuni dosa kemusyrikan kami, kemunafikan. Ampuni siapapun yang mendekati zina, matanya, zina mata, zina pikiran, zina lisan, zina hati.
Ya Allah, ampuni sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Ampuni ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya, ya Allah. Karuniakan husnul khotimah, ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Jadikan orang tua kami ahli surga. Lindungi dari neraka-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan keluarga penuh berkah, keluarga yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah, sampai husnul khotimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa hamba-hamba-Mu ini. Kabulkan doa kami, ya Sami, ya Bashir, ya Mujib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Silakan doalah hadirin, pasti Allah mendengarkan setiap doa. Wad'uni astajib lakum. Allah janji akan mengabulkan. Amin ya Allah. Ya Mujib. Amin ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Dia bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.